Bisa nggak sih kita melakukan LOA untuk orang lain, yaitu untuk kepentingan dia atau untuk merubah dia? Video kita hari ini akan membahas secara singkat tapi dalam, teman-teman. Jadi saksikan sampai akhir video ini. Welcome and welcome back di Teta Mega TV channel. Saya dengan Clara Angelin. Channel ini banyak membahas tentang law of attractions, tentang money mindset, and also tentang money management, dan of course juga tentang mental health. Oke, nah hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman. Ada satu komen dari salah satu subscriber kita yang menanyakan tentang ini. Jadi intinya adalah dia melakukan LOA untuk orang lain. Dalam hal ini adalah supaya untuk suaminya, supaya tetap mendapatkan pekerjaan ya, kontrak kerja diperpanjang, dan juga untuk anaknya bisa selesai kuliah. Nah, lalu dia bertanya, kok nggak berhasil? Apa yang salah? Dari komen ini obvious banget apa yang harus saya jawab, sehingga saya pikir-pikir daripada saya hanya jawab di situ, lebih baik saya membuatkan satu video khusus ya. Nah, jadi kita bisa belajar sama-sama. LOA itu atau Law of Attractions tujuannya dan jauh lebih baik kalau dilakukan untuk kita. Untuk diri kita sendiri ya. Nah, karena begini teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, betul? Kalau misalnya kita melakukan LOA tujuannya untuk orang lain, apa yang salah di sini? Bukan apa yang salah, maksudnya apa yang kurang tepat gitu ya. Satu, intensinya itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kedua, vibrasinya berbeda teman-teman. Kalau yang melakukan adalah misalnya dalam hal ini suaminya sendiri atau anaknya sendiri, ini mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri, sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi sulit sekali kalau kita melakukan LOA untuk orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya maksud dan tujuan yang berbeda, dan motivasinya berbeda. Dalam hal ini si ibu memiliki motivasi yang sangat baik sebenarnya, adalah untuk kepentingan seluruh keluarga nih. Tetapi apakah itu yang terbaik yang diinginkan oleh masing-masing orang? Kalau memang itu yang terbaik yang diinginkan oleh masing-masing orang, sebaiknya mereka sendiri belajar untuk menarik hal itu di dalam dirinya sendiri. Ya, karena kita tidak bisa mengendalikan vibrasi orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan vibrasi dan diri kita sendiri. Misalnya, saya ingin cepat lulus kuliah gitu ya. Saya ingin cepat lulus kuliah. Kalau misalnya saya menginginkan itu sendiri, maka saya akan jauh lebih bertanggung jawab terhadap kuliah saya. Dua, lebih bertanggung jawab terhadap waktu saya, ya. Dan ketiga, lebih bertanggung jawab tentang vibrasi saya, tentang motivasi saya. Tetapi kalau yang menginginkan untuk cepat lulus kuliah adalah ibu saya, sedangkan saya tidak termotivasi untuk menyelesaikan kuliah secepatnya, apa yang terjadi teman-teman? So, teman-teman, sebaiknya jangan melakukan LOA untuk orang lain. Karena kalau kita melakukan LOA untuk orang lain, kita juga bisa jadi merasa tidak berdaya. Karena kita tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan dan juga vibrasi orang lain, gitu ya teman-teman. Ada satu hal lagi, kalau misalnya kita melakukan LOA untuk orang lain dan kita merasa tidak berdaya, yang ada kita akan melakukan apa teman-teman? Satu, kita akan merasa kesel, betul? Misalnya dalam hal ini terhadap anak, kok kamu nggak cooperate sih gitu ya? Kita bawaannya tuh nggak enak atau kesel. Nah, atau kita bawaannya adalah maksa. Nah, teman-teman tahu sendiri, kalau kita maksa itu adalah rumus pasti untuk LOA itu nggak jalan, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau dalam hal ini, bagaimana sih LOA yang sebaiknya? Nah, LOA yang sebaiknya adalah yang bisa kita kendalikan. Dan ini berkisar kepada kita, gitu ya. Bukan istilah kata nih, kendalinya jangan kita letakkan di tangan orang lain, tetapi di tangan kita. Misalnya, LOA kan seperti ini. Saya bahagia dan bersyukur karena income keluarga terjaga dan stabil. Ya, saya bahagia dan bersyukur karena saya menarik kemungkinan possibilities lain sehingga income keluarga saya terjaga dan stabil. Nah, dalam hal ini dia tidak menekankan kepada suaminya yang harus bertanggung jawab, tetapi income keluarga, artinya semua bisa bertanggung jawab dan kita tidak tahu dari mana asalnya. Bisa berasal untuk diri kita sendiri bahkan ya, untuk si ibu ini. Saya bersyukur semua hutang terbayar dengan lunas dan jalan-jalan yang baru dibukakan. Misalnya seperti itu ya. Boleh nggak kita misalnya menginginkan untuk keadaan keluarga yang lebih baik? Tentu boleh. Nah, jadi ini yang kita katakan. Saya bersyukur bahwa hutang-hutang keluarga saya terbayar dengan lunas, dengan mudah, dan jalan-jalan baru dibukakan. Untuk anak-anak kita, saya menerima dan mencintai anak-anak saya apa adanya dan membantu dan mendukung mereka untuk berkembang sesuai potensi mereka masing-masing.
Nah, teman-teman coba dibandingkan dan teman-teman dengar sendiri afirmasi yang barusan saya bacakan. Rasanya lebih feel good nggak? Lebih enak nggak? Dan tanggung jawab ada di mana teman-teman? Ada di dalam diri kita sendiri. Oke, nah jadi teman-teman semoga video hari ini bisa membukakan mata teman-teman tentang gimana sih melakukan olah yang lebih baik dan bagaimana sih membuat afirmasi yang lebih tepat untuk diri saya sendiri. Jangan lupa untuk menonton video-video kita lainnya yang bisa kamu temukan linknya di deskripsi di bawah ini. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.